Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza dengan NIM 20050974025 dari kelas PTIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar dan frekuensi. Nah, standar wireless dan frekuensi IEEE 802.11. Nah, di sini ada berbagai macam standar dan protokolnya. Mulai dari yang protokol 802.11a diperkenalkan pada tahun 1999 dengan maksimum data transfer 54 MB dan frekuensi sinyal 5 GHz, lalu hitis ordernya 64 QAM, lalu memiliki channel bandwidth 20 MHz dan antena konfigurasinya 1x1 SISO. Selanjutnya protokol 802.11b masih sama diperkenalkan 1999 dengan maksimum data transfer speednya 11 MB dan frekuensinya 2,4 GHz dan highgasnya modulasinya 11 CCK, memiliki channel bandwidth 20 MHz dan antena konfigurasinya 1x1 SISO. Lalu yang ketiga ada protokol 802.11g diperkenalkan tahun 2003, memiliki maksimum data 54 MB dan frekuensi 2,4 GHz. Highgas order modulasinya 64 QAM dan channel bandwidthnya 20 MHz dan antena konfigurasinya 1x1 SISO. Selanjutnya ada protokol 802.11n diperkenalkan pada tahun 2009 dengan maksimum data transfernya 6,65 sampai 600 MB dan memiliki dua frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Highgas modulasinya 64 QAM dan channel bandwidthnya ada dua, yaitu 20 dan 40 MHz. Antena konfigurasinya up to 4x4 MIMO. Lalu yang terakhir ada 802.11ac diperkenalkan pada tahun 2012 dengan maksimum data speed transfer speed 78 MB sampai 3,2 GB dengan frekuensi 5 GHz. Highgas order modulasinya 256 QAM dan memiliki 4 channel bandwidth 20, 40, 80 dan 160 MHz dan antena konfigurasinya sampai 8x8 MIMO dan MU-MIMO. Wireless dimikrotik. Di mikrotik ada beberapa pilihan band, yaitu 1, yang pertama 2 GHz B bekerja di frekuensi 2,4 GHz menggunakan protokol 802.11b dengan data rate maksimum 11 MB per second. Lalu yang kedua ada GHz B/G juga bekerja di frekuensi 2, GHz menggunakan protokol 802.11b dan 802.11g. Protokol 802.11g hampir sama seperti 802.11b, akan tetapi melakukan transmisi dengan basis OFDM seperti 802.11a sehingga protokol 802.11g bisa mencapai 54 MB per second. Lalu yang ketiga 2 GHz B/G/N bekerja di frekuensi 2,4 GHz menggunakan protokol 802.11b, 802.11g dan 802.11n. Pengembangan dari standar protokol 802.11 ditambah dengan kemampuan multiple input, multiple output atau MIMO. Dengan tambahan fitur MIMO ini secara teori maksimal data rate yang biasa dicapai adalah 300 MB per second. Yang keempat, 2 GHz only G bekerja di frekuensi 2 GHz hanya menggunakan protokol 802.11g. Lalu yang kelima, GHz only N bekerja di frekuensi 2,4 GHz hanya menggunakan protokol 802.11n. Keenam, 5 GHz A bekerja di frekuensi 5 GHz menggunakan protokol 802.11a dan maksimum data rate yang bisa dicapai adalah 54 MB per second. Ketujuh, 5 GHz A/N bekerja di frekuensi 5 GHz menggunakan protokol 802.11a dan 802.11n. Yang kedelapan, 5 GHz only N
bekerja di frekuensi 5 GHz dan menggunakan protokol 802.11n. Channel wide. Yang pertama, normal channel adalah 20 MHz atau real 22 MHz. Kedua, semakin lebar channel, semakin besar throughput bandwidth yang dapat disalurkan, namun beresiko lebih besar interferensi dan begitu sebaliknya. Lalu ada channel frekuensi, adalah pilihan center tab dari channel frekuensi yang ada. Di Indonesia terdapat 13 channel untuk WiFi 2,4 GHz. Nah, selanjutnya merupakan analisis WiFi menggunakan WiFi Analyzer. Nah, yang pertama itu yang di kiri, ada di ruang tengah. Nah, sinyalnya itu sendiri 4 sampai 47 dBm, lalu memiliki speed 72 MB, dan itu API address yang saya terima dari WiFi dengan frekuensi 2437 MHz dan channel 6. Lalu selanjutnya saya mengetes di halaman rumah, di depan rumah, saya mendapatkan sinyal 89%, sinyalnya itu 5,8 dBm dengan speed 72 MB, IP address-nya sama, frekuensinya sama juga, dan channelnya channel 6. Lalu saya selanjutnya menggunakan WiFi Analyzer-nya di kamar belakang, itu sama seperti yang di ruang tengah, mendapatkan sinyalnya 33, sinyalnya sendiri mendapat 33 dBm, speednya 72 MB, IP address-nya masih sama, frekuensinya 2437 MHz, channelnya 6. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.